Ego bersinar kembali, tapi Alter Ego mereka masih butuh hero samping untuk explainernya. Masih ada chance untuk mungkin pemilihan hero terhadap Arlott mungkin Om dari Pai. Arlott Pai ya buat main di samping ya, tapi ya memang sustain sih, tapi mereka harus bisa mencari juga untuk team fight-nya. Jadi mereka masih butuh mungkin satu badan lah ya lagi ya, untuk bisa mengcover teman-teman yang lain. Atau bahkan untuk berusuh lah dari bagian-bagian team fight-nya. Dan Pakito di sini juga adalah hero flex. Dimana kita tahu Pakito akan bisa head to head berhadapan dengan Link, apalagi untuk di early game. Oke, dan yang kali ini pick up 4-5 jatuh kepada Arlott dan juga Kuvra. Oh my god, berarti Udil yang akan menggunakan Angelanya kembali di game kedua kali ini. Dan apakah memori baik dari Alter Ego akan terulang nih Om seperti di game pertama mereka kemarin? Ya tapi kalau melihat memang mereka lagi, mereka kurang ya dari sisi pemberian magic damage. Iya. Nah ini nih yang harus dicari, dan sedangkan dari EVOS Legends mereka cukup merata sekarang, dan bahkan mereka punya pick off powernya. Dengan Kaja, dengan suppressnya yang gak bakal bisa diganggu sama sekali, dan bahkan XP mereka cukup tebal. Masya. Wow. Ini pick yang bagus untuk menjawab draft yang dimiliki oleh Alter Ego dengan Masya yang dipilih. Dan dari source damage yang dimiliki sama Alter Ego ini bakal susah banget buat bisa men-take down Masya yang nantinya akan dipakai oleh Flavi. Dan ya 10 pilihan hero sudah ditetapkan untuk di game kedua ini. Dari segi draft aku bisa bilang benar-benar kuat untuk EVOS Legends. Tapi apakah Alter Ego mampu untuk membalikan keadaan di game yang pertama tadi? Yap, itu dia. Hero-hero yang sudah diamankan. By draft sudah terlihat. Wow. Ya. Ini adalah glass cannon draft mungkin yang terlihat dari Alter Ego juga ya. Link Angela. Mereka akan mengandalkan Link, dan kalau sampai ada invasi early yang dilakukan oleh Tas, akan menjadi satu mimpi buruk untuk Alter Ego kembali. Jangan sampai terulang, karena tiap kali kita melihat adanya assassin yang dipakai oleh Alter Ego, Celebi gak punya purple buff. Yap. Serangan seperti apa yang akan dibangun oleh kedua tim ini? Jadi MPL Arena akan berakhir 2-0 atau 1 sama. 2-0 atau 1 sama. Kurang keras 2-0 atau 1 sama. 1 sama, 2-0, ada yang 2-1 juga. Ada yang 2 sama nggak? Ada yang 2 sama, Oke, best of 5 dong jadinya, ntar dong. Oke, sabar teman-teman semua ya. Sebelum kita masuk menuju ke game yang kedua, pembuktian match point untuk EVOS Legends, tapi Alter Ego masih punya kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, di game kali ini akan menjadi penentu nih, apakah low streak masih menjadi suatu hal yang menakutkan untuk Alter Ego, karena mereka belum mendapatkan poin kemenangan sama sekali di 2 minggu pertama dari MPL Indonesia season ke-12. Ya oke, dan kita melihat dari emblem setnya, di mana untuk Arlott yang dipakai ini menggunakan emblem tank. Oke, jadi sedikit tanky, bukan dengan Festival of Blood ya, menambahkan mungkin dengan hybrid defense dia 10 dan bahkan Brave Smite. Di bawah berhadapan dengan Quantum Charge. Jadi Fluffy kalau kita lihat dari game per game, dia selalu pakai Quantum Charge. Ya, Mungkin, Quantum Charge. betul, lebih enak untuk keluar masuknya atau bahkan untuk pengambilan keputusan kalau memang ada apa-apa dan Quantum Charge-nya nyala, ini bisa kabur. Itu kalau tim Quantum Charge ya. Tapi kalau dari tim Brave Smite, ini biasanya lebih fokus untuk tim fight-nya. Karena dengan cooldown-nya juga 6 second untuk pemulihan HP sebanyak 5%. Di early mungkin nggak berasa 5%, tapi mid late game-nya sangat-sangat berasa sekali. Oke, dan ini dia game kedua jadi MPL Arena. Berikan semangat kalian, let's go! Yes, dan kita masuk di game yang kedua, Alter Ego versus EVOS Legends. Sabar. Sosok yang ditunggu-tunggu juga ya sama semua yang ada di live stream dan juga di MPL Arena. Dan ya, kita back to the game di game yang kedua. 1 poin dipegang oleh EVOS Legends untuk di game yang pertama, dan Alter Ego mereka sudah membuktikan di game yang kedua agar match ini bisa masuk ke game yang ketiga. Ya, ini bakal panjang mereka kalau Alter Ego mau membawakan sampai game yang ketiga. Ya, dan terlihat ya, udah ada pergerakan juga untuk kontes di area Lutung Order pertama berhasil didapatkan oleh EVOS Legends di sana. Tapi gangguan yang dimiliki sama EVOS Legends ini yang tadi sempat dilihat juga ya, di menit-menit awal sebenarnya ada gangguan ke arah jungle dari EVOS Legends, tapi itu belum terlalu berarti nih untuk Tas. Iya. Dan bahkan dari gengkingannya yang harus kita perhatikan juga kemana EVOS akan bergerak ya. Karena mereka banyak aja. Weh, hati-hati. Hampir kayak Celebi ya, kena dari knockout strike dan di bagian bawah. Oke, di tempatnya berbeda Dreams-nya berhasil dengan 1 lightning ball yang dimiliki, pergi dari area tersebut, dan Brans level 3 duluan.
Grants level 3 duluan. Tapi ya sekarang Nino pun sudah mulai catch up. Dimana untuk kali ini pergerakan dari trio mid lane-nya EVOS Legends terlihat sudah mulai memberikan backup-an juga ke sisi sampingnya. Karena Flavi versus Pai di bagian atas, never ending fight. Yang membuat ya Pai mau gak mau harus bisa lebih santai lagi. Karena yang dihadapi adalah Masya, hero yang punya 3 bar HP. Ya, hero yang tebal ya, dan memang butuh begitu banyak source damage yang tidak dimiliki sebenarnya oleh Arlo tadi untuk di top lane-nya. Oke. Ini antara Rasi dan juga Udil bekerja sama bagus banget ya. Oh gila, sampai Mereka tekanannya boleh-boleh loh. Iya, karena belakangin. itu bakal susah sih buat kabur dari papat yang dikeluarkan. Tapi untuk kali ini Turtle yang pertama. Oke, itu dia. Ada Rasi, ada Sariboy dan juga Pai yang memang sudah bekerja sama berada di area dari Turtle. Tapi Turtle-nya kereset lagi. Di reset terlebih dahulu dan mau nggak mau ini harus main lebih secure lagi sambil nunggu tas yang sekarang fokus ya untuk mendapatkan buff-nya terlebih dahulu. Dan seenggaknya dengan buff dan juga lava golem yang diambil ini akan level 5 membuat chance dari retribusinya jauh lebih besar dibandingkan Sariboy yang masih di level 4 ya. Ya, tapi kita juga tahu kan, EVOS Legends tim yang sering melepaskan Turtle yang pertama. Kalau memang mereka gak melihat, oke lah ada aja potensi mereka bisa menang di sana, ya ngapain mereka harus fight di tempat yang mereka bisa kalah. Ya, itu biasanya menjadi objektif yang ditinggalkan ya untuk di Turtle pertama terutama. Tapi sepertinya setup sudah dipersiapkan oleh EVOS Legends mampu ke Alter Ego mendapatkan objektif Turtle yang pertama. Oke, Flavi sudah siap untuk maju dan juga memberikan gangguan, setidaknya bisa memecah konsentrasi dari beberapa pemain yang memiliki Alter Ego. Tapi Ijume udah hadir pula di area tersebut, ada Tas yang siap untuk langsung menghajar siapapun ada di dalam, tapi Alter sudah langsung dikeluarkan pula, tapi satunya belum menjadi milik siapapun. Pertempuran kembali terjadi, tapi Saliboy sedikit lagi bisa Saliboy selamat dari area tersebut. Wow, itu satu hit terakhir yang bisa men-take down Saliboy. Tapi di waktu yang tepat, Defiant Sword membuat outplay dan bahkan mendapatkan Flavi sebagai point kill kedua dari Alter Ego. Ya, dan bahkan berhasil juga dipukul mundur yang cukup jauh, di mana dia mencoba untuk membantu teman-teman yang lain. Tapi ternyata karena memang harus tumbang, ya mau gak mau reset positioning untuk Brans juga. Dan bahkan sampai di belakang loh, di rumput belakang dari Taratia. Sementara Turtle ini panjang banget ya. Turtle di menit yang kedua masih bertahan sampai dengan hampir menit yang keempat. Iya loh, ini tumben banget tapi udah sama-sama level 6 harusnya kedua belah jungler. Terus juga Flavi terlihat tapi berhasil. Wow, Divine Judgment yang connect tapi Saliboy. Satu Turtle, satu jungler. Cuan. Iya, itu small mistakes yang harusnya sebenarnya dengan ngelihat 3 player terutama di area Kaja yang ada di bagian depan bakal bisa untuk menangkap dirinya. Waduh, Ijume hampir aja kena loh. Hampir aja menjadi player yang terpick up oleh Tyrant Defense-nya Rasi. Tapi untuk kali ini EVOS Legends mereka lebih secure, lebih memperkuat lagi jungle yang mereka miliki dan dari segi item by dunia games. Ya, apalagi Tas dengan satu Hunter Strike tadi ya. Jelasnya dia punya penetration yang sangat-sangat dalam. Dan mengarah ke Saliboy yang memang tidak memiliki item defense dan belum memiliki juga hard guard yang bisa dimainkan oleh Angela. Angela akan build ke damage item. Angela dari Udil lah. Sedangkan untuk Arlotnya juga dengan damage item seharusnya nanti. Ini kayaknya pede banget ya. Iya, karena dia punya vengeance kan. Yap. Dia bakal bisa gain life nanti dari sana dan dia bakal sustain juga dengan tank emblem yang dipakai. Ya, Oke. dan terlihat ada Talent Predictions by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Di mana 2 nama ada untuk Alter Ego dan 4 lainnya dari para caster ke arah EVOS Legends. Tapi Wah, Divine Judgment coba lihat Rasinya. Rasi gagal untuk bisa menjemputkan satu target, tapi langsung ditampol saja punggung Saliboy dengan hardcut di dalam tubuhnya, masih berhasil kabur dari area tersebut. wow, inisiasi Tyrant yang gagal dari oleh Rasi yang bahkan membuat dirinya kehilangan flicker dan langsung terpanis begitu cepatnya. Waduh, mau dihilangin aja nih outer turret-nya. Tapi Saliboy satu terakhir, Saliboy masih berhasil pergi dari tersebut. Udil akankah dirinya bisa selamatkan Ton? Tempat memori pun tidak dikeluarkan dan hilang. Ya, itu memori yang buruk tadi ya. Dengan full stack tadi ke arah tubuh dari Udil yang dimaksimalkan oleh Brand dan langsung mengeliminasi kembali mid laner. Dari Alter Ego. Dan kita lihat tadi benar-benar bagus banget timing dari Saliboy untuk bisa menghindari mautnya di bagian mid lane. Tapi Turtle yang kedua bersama by Samsung Galaxy S23 Series 5G muncul di bagian bawah. Ya, dan setup untuk EVOS Legends ini sudah mulai berjalan. Mungkin sesuai dengan skenario mereka kembali ya. Karena Dreams dengan satu Divine Judgment. Kalau di belakang itu ada double jab atau bahkan dengan satu knockout strike.
Dan itu sudah lebih daripada cukup untuk bisa menemukan hero-hero tipis. Waduh, Divine Judgment lagi dong. Satu orang ini akankah dia berhasil selamatkan narasinya langsung. Walaupun sempat ada Tyrant yang langsung dikeluarkan, tapi ternyata dari ke altarnya. Tapi setidaknya ada satu turtle yang bisa diamankan oleh Sally Boy. Dan Sally Boy pun pergi ke area yang berbeda. Ya itu timingnya tepat banget ketika tadi Tas ada efek kill altar yang membuat dirinya nggak bisa melakukan retributions dan langsung tercuri. Turtle yang kedua di tangan Sally Boy. Tapi kita bergerak ke bagian top lane sana. Ada 1v1 situation antara Sally Boy dan juga Fluffy yang sepertinya bakal cukup susah sih untuk bisa mengikis HP dari Fluffy. Ya, apalagi dan Guardian Helm yang baru selesai. Dan bahkan Buset. Tempest of Blade-nya. Hey, sedikit lagi dan Fluffy menyerang psikologis. Menyerang psikologis dengan trigger mental yang dia lakukan dari ke arah Sally Boy. Tapi di area river sana Brans yang sudah melakukan inisiasi jungle ke area level golem yang dimiliki oleh Alter Ego. Membuat Alter Ego regroup dengan 3 men's line-nya yang ada di bagian bawah sana coba untuk memasakkan Outer Turret di bagian bottom lane. ya, dan makanya ini hanya untuk mengusir mundur saja sih sebenarnya. Karena kita tidak melihat adanya minion yang bakal menabrak untuk bisa mendapatkan bottom turret-nya. Tapi kalau memang setup akan terjadi, ini pastinya akan seru. Karena perbedaannya jelas banget. Ini mid laner lawan exp laner yang bakal dimainkan oleh Alter Ego. Iya, dan itu bakal susah sih. Karena nanti yang ada di area jauhnya itu pasti bakal Fluffy. Dan ya Fluffy dengan Masya-nya ini nggak bakal bisa dikalahkan harusnya. Dengan link dari Sally Boy. Dan Outer Turret berhasil dihancurkan di bagian bawah untuk Alter Ego. Setidaknya ada objektif dari turret yang mereka dapatkan di belakang Dreams ya, terkena final slice lalu. Ada satu turret lagi tapi ke altar sudah masuk pula. Sementara untuk Dino di bagian belakang udah ada satu warga yang masuk dalam tubuh tapi Sally Boy berhasil dihilangkan. Bahkan untuk kali ini tasnya langsung dikejar habis-habisan tapi painnya masih gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah tas. Tasnya berhasil kabur. Bahkan untuk sekarang ada sebuah kecupan baja yang langsung dikeluarkan oleh Brans di area tersebut hingga membuat tidak ada pemain dari Boss Legend pun berhasil diamankan. Wow, Corrosive Strike yang sangat-sangat bagus dan timing yang tepat sekali digunakan oleh Brans. Membuat semua player dari Evil Legends selamat bahkan untuk bisa menghindari inisiasi engage yang tadi dilakukan oleh Rasi. Beserta dengan Cherry Boy langsung terinstant pick off oleh Divine Judgment Kaja. Ya, tapi kita jangan melupakan bahwa 4-1 yang dimainkan oleh EVOS Legends kembali berjalan mulus. Fluffy tidak ikut di dalam team fight-nya, tapi EVOS mereka tidak kehilangan siapapun ketika ada team fight besar yang terjadi di bottom lane. Ya, itu benar-benar timingnya tepat banget sih. Dan terutama Divine Judgment yang belum di pop up tadi, sebelum kehadiran Seri Boy ini yang membuat Seri Boy yang sudah terlalu dalam bisa langsung dihukum oleh EVOS Legends. Tapi untuk Lord yang pertama di bagian bawah. Ditarik lagi dong Divine Judgment-nya dan Pai menghilang pula. Tapi pergerakan di mana tadi Tyrant langsung dikeluarkan begitu saja dan Dino-nya langsung diusir mudah di mana untuk Fluffy-nya langsung aja berhasil untuk bisa mendapatkan Dino di bagian belakang. Tapi Dreams masih berputar-putar saja di area tersebut. Bahkan sekarang Rasi dan juga Udil hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa merubah keadaan. Tanpa bisa merubah keadaan dan 3 player dari Alter Ego berhasil dipanis. Setelah dengan Lord yang pertama, ini akan membuat keuntungan gold cap yang semakin jauh lagi untuk EVOS Legends. Terlihat di angka hampir 5.000 gold. Dan ini akan dimaksimalkan dengan Tyrant Defense di bagian tengah sana. Yap, hanya ada Tyrant Defense, tidak ada Tyrant Range dan Hijume melenggang bebas. Iya. Dan bahkan Fluffy tadi hendak untuk memotong ke belakangnya, tapi masih di range juga. Tapi sejauh ini memang EVOS Legends mereka cukup memegang kendali dari sisi mapping, di mana mereka bisa mengisi posisi-posisi kosong yang berada di dalam map. Dan bahkan mereka lah yang mengunjungi map dari Alter Ego sendiri. Dari Fluffy-nya 4-1 tadi di top lane, sekarang dia sudah ada di bottom lane. Dan bahkan dengan keunggulan satu Lord seperti ini, EVOS Legends mereka akan memainkan 3 lane push. Ya, ini trail line push yang bakal susah buat dihindarin sih. Karena dari Alter Ego mereka nggak bawa high ground defense. Mereka bawa mid lane Angela yang itu bakal cukup susah juga untuk bisa membendung semua wave minion yang masuk. Dan kalian semua yang pengen lebih hemat dan langsung dapatin kuota 3 GB, beli item dan voucher Mobile Legends paket Telkomsel di Dunia Game. Lord bergerak di area atas, di area dari top best turret ya. Sementara sekarang Lord pun udah ditembaki begitu saja tanpa adanya impact yang benar-benar tercipta. Ya, tanpa adanya impact yang benar-benar tercipta. Karena lagi-lagi Dreams masih belum mendapatkan momennya dengan flicker Divine Judgment. Dan menurut aku ini inisiasi dari EVOS Legends bakal dibuka kembali oleh Dreams. Yang selalu siapapun player yang kena pick off dengan Divine Judgment-nya itu bisa langsung dihilangkan oleh EVOS Legends. Ya, dan bahkan ada split push yang sedang diusahakan juga ya untuk Alter Ego. Tapi seharusnya ini akan sangat-sangat sulit sekali. Karena dari wave management yang sedang berjalan juga, EVOS Legends mereka tetap memegang kendali untuk 3 lane push-nya. Dan sebenarnya kita sedang menunggu kapan Dreams akan membuat satu inisiasi dengan Conceal dan juga Divine Judgment. Ya, Conceal dan juga Divine Judgment. Karena itu adalah
penggerak nantinya untuk agresi dari EVOS Legends di menit ke-12. Tapi untuk kali ini Fluffy yang coba untuk mensecure inner turret di bagian bawah oleh seorang Masya yang benar-benar cepat banget bisa untuk memeltdown objektif turret terakhir di area inner turret milik Alter Ego. Ya, dan bahkan ini sudah habis semuanya. Inner, outer sudah selesai juga untuk Alter Ego dan Lord yang akan keluar. Ini bisa menjadi faktor penentu juga. Dan sebelum kita melihat Lordnya, kita akan mengintip untuk item build-nya dari kedua junglernya. Wow, oke, ada satu Bloodlust X dipegang oleh Tas. Jadi masih respect juga meskipun dia membawakan Killing Spree di sana. Dan ada Brute Force Breastplate. Jadi ada defense item dengan mengandalkan 2 item penetration. Hunter Strike bersama dengan Melvin Roar. Dan bahkan dia punya satu Steel Lecter. Yeah. Sedangkan dari Link, yes, main attack speed. Dan kita melihat dia sedang menuju juga untuk Endless Battle. Jadi mungkin memang punya damage yang besar, tapi tidak akan setangki dan sustain dari Tas. Ya, nggak akan setangki dan sustain dari Tas, karena balik lagi ya, Tas ini unggulnya hampir di atas 3.000 gold. Dan itu membuat satu item harusnya lebih banyak dimiliki oleh Tas. Tapi untuk kali ini di Lord, yang kedua, mampukah Alter Ego mendapatkan magical momennya untuk bisa setidaknya mencuri Lord dari EVOS Legends? Yap, dan Lord harusnya akan menjadi milik dari EVOS Legends tanpa adanya gangguan yang begitu berarti. Dan Alter Ego dalam ancaman pula. Wow, ini akan menjadi Lord yang cukup susah ya. Karena lagi-lagi Alter Ego, mereka nggak bawa hero high ground. Mereka cuma akan membuat Nino saja yang nantinya bisa memberikan Banned Stress ataupun Nibiru's Patience untuk bisa clearing minion pada saat super wave minionnya bergerak ke dalam base turret dari Alter Ego. Dan aku punya feeling nih, dengan Lord yang kedua, EVOS Legends punya chance untuk bisa menghancurkan semua base turret dari Alter Ego. Ya kalau mungkin untuk mencabut base-nya kemungkinan ya, karena ini Lord yang punya charge juga. Mid base turret 90% akan hilang sebentar lagi. Nih tinggal ditabrak, di charge, hilanglah sudah dan satu di Jasper. Membuat sebuah kejutan di mana Pajak berhasil langsung dinyalakan, tapi kalau langsung dikeluarkan begitu saja. Dinonya mencoba untuk bisa mempertahankan diri di mana dirinya masih bisa selama masuk ke dalam satu base utama yang dia miliki. Tapi Dino hanya memiliki sedikit lagi MP Tristan, tapi base turretnya sudah hilang di bagian atas dan juga di bagian tengah. Wow. Web minion akan masuk, akan ada serangan selanjutnya. Wow, inisiasi Flicker di Jasper yang sangat bagus membuat Painya ter-takedown. Tapi untuk kali ini masih ada super wave minion yang bisa menunjang semua pressure di area base dari Alter Ego. Mampukah mereka bertahan sambil menunggu Pai yang akan segera hadir di 1 detik lagi? K-Branch-nya berfokus di bagian bawah, satu base turret akan mereka hilangkan dan gundul sudah. Tidak akan ada reboisasi untuk kali ini. Tidak akan ada penghijauan untuk dari masing-masing pertahanannya. Karena inilah yang harus mereka terima. Ya, inilah konsekuensi yang harus Alter Ego terima. Dan yang tadi seperti aku bilang, dimana dengan Lord yang kedua yang didapatkan oleh EVOS Legends itu mereka bisa untuk mendapatkan semua base turret dari Alter Ego. Karena cukup susah untuk bisa ngebendung pressure dari EVOS Legends. Alter Ego PR cukup banyak. Mereka harus bisa menghindari Flicker Divine Judgment dari Kaja, dari Dreams. Dan gak hanya itu, Fluffy keberadaannya gak boleh dihiraukan. Karena lagi-lagi Fluffy di menit ke-14 ini dengan snowball yang dia milikin dari tadi. Item yang dia memiliki udah bisa memungkinkan Thunderclap bisa men-takedown Blackliner dari Alter Ego. Oh ya, dan untuk goalnya sini Tas Branch ini sudah oke banget. Waduh, linknya ditabrak dan Link pun harus pulang. Ini Fluffy loh. Iya. Ini hanya Fluffy dengan Belum yang lain Masyanya, nih. belum yang lain. Belum yang lain, betul. Dan ya secara damager juga ini jelasnya EVOS Legends. Mereka punya damager yang sangat-sangat dalam. Karena secara damage jadi, dari levelnya juga sudah sangat-sangat unggul sekali. Dan Alter Ego, mereka kalaupun mereka bisa setup, ada satu setup yang manis dari Alter Ego. Mereka belum tentu punya damage yang cukup. Iya, mereka belum tentu punya damage yang cukup. Lagi-lagi, ya mereka nggak mendapatkan snowballnya untuk di area early game. Dan Waduh. sekarang gap gold Wah, di angka 10.000. Dan itu Wah, akan jadi hal yang cukup merepotkan. Mau kabur armornya tadi langsung. Dicakar gitu. jatuh tangannya jatuh. Jatuh langsung. Oh iya, dan EVOS Legends kembali dengan setup mereka juga karena kembali menunggu ya untuk next Lord. Ini adalah Lordnya ketiga nantinya. Alter Ego memang mereka bisa konten, mereka bisa maju nabrak juga, tapi ya mereka harus mempertimbangkan apakah mereka punya damage yang cukup sekali lagi. Yap, ada konsil yang sudah dikeluarkan hampir saja. Andai tadi tidak konsil, Final Slash bisa loh. Final Slash bisa connect. Tapi ada beberapa player, coba lihat. Fluffy-nya langsung terkena impact dari satu Final Slash dan Lord jadi milik lagi. Yap, Lord yang ketiga ya tadi. Tanpa kontes sama sekali memang, karena begitu mau dideketin ternyata EVOS-nya mereka juga jauh lebih sigap. Mereka sudah nempetin satu hero untuk melihat pergerakan dari Alter Ego. Satu agen di situ ya. Iya, satu agen. Dan lihat kayak tadi, Sally Boy itu udah nggak ada HP-nya. Terkena Thunderclap
yang diberikan oleh Fluffy di area orange buff pit. Itu yang membuat Sally Boy pun nggak mau untuk coba melakukan kontes karena ya lagi-lagi harus bisa menghindari defense judgment dari Dreams. Salah satu skill yang bisa membuat Sally Boy ditangkap dengan mudah dan bahkan untuk kali ini hampir aja ya. Hampir aja ditarik dari satu dinding yang bisa menyelamatkan pergerakan dari Link. Tapi Lord sudah hadir. Lord siap membantu untuk EVOS Legend masuk dan mendapatkan kemenangan 2-0. Waktunya para caster juga mengaktifkan Inspire. Di mana sekarang di main Jasmine. Rasija tak dapat memori keluarkan di portal udah mulai pecah. Tapi sekarang dia langsung aja mulai lompat lagi dengan satu dari dan juga Tyron bisa connect. Tapi Rasija mendapatkan apapun. Karena itu pada berbeda. Ada satu ke atas langsung dikeluarkan. Fluffy mencoba untuk mundur dan juga selamat dari atas. Tapi Sally Boy mencoba untuk bisa mundur ke bagian belakang. Pada selanjutnya connect karena beberapa player. Dan juga Sally Boy masih bertahan di area tersebut. WON. Paijan lencap. Bercampur hilang tapi Sally Boy dan itu menjadi satu player terakhir dari Alter Ego dan terwipe out lah sudah. EVOS Legends 2-0 dan untuk Alter Ego masih berada di lebah kekalahan terdalam selama musim mereka. Ya, selama musim mereka di mana dengan 5 kali kekalahan berturut-turut dan hampir gak ada game yang mereka berhasil menangkan, hanya satu game saja di awal minggunya dan ditutup manis oleh Tas dengan maniak yang dia dapatkan. Wow, ya. Pak kita yang memang sustain tadi dan berdiri, masih tetap berdiri juga. Bukan last man standing karena masih ada temennya, tapi EVOS Legends, strat mereka lagi dan lagi berjalan dengan semestinya. Membiarkan Fluffy seorang diri tadi dari early game, masuk ke mid game, dan tadi di late game barulah kita melihat adanya team fight 5 melawan 5 dan kehadiran dari Hijume jelas Faramis Gold Altar yang sangat menolong ketika Branch lagi